Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi sama gue Tony. Hari ini lagi ada di rumahnya Coach Andri. Kemarin kita habis pondo ya Coach ya? Iya. Yoi, nah ini ya Coach Andri. Halo dari dulu dong. Halo, saya Andri. Yoi, Coach Andri. Terima kasih udah menjamu saya dan Cakra. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang baru nih. Jadi kemarin itu kita udah pondo berdua sama Coach Andri yang habis. Jadi kita kemarin sampai habis. Kemarin ada kejadian bannya Coach Andri itu kena besi yang tajam tuh kayak cutter gede. Terus habis itu sobek, kita nunggu tim rescue. Sebenarnya tuh di hari itu kita mau sambil nge-review ya Coach ya. Kita mau review sadel. Iya. Jadi sadel Coach Andri ini baru teman-teman. Kemarin tuh sempat disinggung sedikit lah ya di video ya kan. Jadi di video kemarin tuh sempat di terakhir saya tanya gimana sih reviewnya. Nah, hari ini tuh kita review yang jelasnya. Karena sebelumnya Coach Andri itu udah pakai power saddle tapi bawaannya Specialized Bench. Nah, keluhannya dari Coach Andri itu apa Coach? Keluhannya dari saddle yang lama? Sebenarnya keluhannya untuk sebuah sepeda aero, saya nggak begitu merasakan keluhannya. Secara powernya itu bisa tertransfer. Tapi sepeda aero di kita kan habitnya agak kita ubah. Kita bawa ke main endurance. Ya betul. Jadi kalau main di jarak jauh, si power saddle yang sebelumnya, yang power saddle expert, itu berasa suka ledes di bawah. Panas. Kalau udah 80 kilo, jadi nggak tahan, pengen berdiri gitu. Terus hari berikutnya, ya itu bawah harus dikasih krim dulu. Waduh, Ya. penyakit lah ya, penyakit pesepeda begitulah. Gitu. Jadi udah di situ, aduh nyari apa sih yang nyaman gitu. Makanya diketemukan si saddle. Power saddle ini. Power saddle si sarang tawon ya kita sarang namanya. tawon ya. Sarang tawon kita Namanya kasih nama. Aduh, kita nyebutnya sarang tawon. Soalnya emang bentuknya bolong-bolong ya dia. Iya. Aduh, terus habis itu juga kemarin saya sempat pegang-pegang juga. Sebenarnya yang repot tuh bersihnya gimana sih? Saddle biasa dilap bersih ya. Kalau misalnya Bolong-bolong. yang mirror, jadi cushion ini namanya mirror dia. Dia power saddle, cuman dia cushionnya ini dia mirror namanya. Jadi teknologi dari Specialized ini baru, dia bolong-bolong. Dan saya udah pegang itu empuk banget. Sampai jadi di tengah-tengah itu dia lubang, tapi dia ada meshnya gitu ya, satu layer gitu kan, tipis gitu. Nah, jadi Coach Andri ini pengen nge-review nih. Jadi setelah tadi kita bahas mengenai saddle yang pertama, kayaknya langsung aja kali ya ke saddle yang baru. Coach, gimana nih saddle barunya nih Coach? Mungkin kita copot dulu ini ya. Iya, Kita copot dulu ya. Kita copot dulu. Aduh. Saddle harga sepeda gimana? Tahunnya di atas coy. Saddle harga sepeda. Jadi kita Sepeda lu. bawa iya, Harga sepeda lu. kita, Bro. Sepeda gue masih di atas. Ah. Sepeda kita. Waduh. Nah. Tokon. Ya, ini dia saddle-nya. Bisa dilihat Coach, dua-duanya Coach. Nih, Nah, ini yang lama. heeh. Ini power saddle expert. Hmm. Ya, kebetulan ini ukurannya itu 153. Lebarnya. Kalau yang ini 155 maaf. Ini 143. Oke. Jadi tadi ya ini yang kita kasih nama si sarang tawon. Kalau ini sarang apa nih? Ada sarangnya lah ya. Sarang buaya ya. Cuman ya ini powernya tertransfer, dia cukup stiff, dan kalau dari sisi ya ada empuknya juga sih, cuman ya itu Tipis. empuknya semuanya sama merata di semua tempat gitu ya. Ini juga beberapa waktu yang lalu si power saddle Specialized ini kan memang cukup populer gitu. Dia dimana bentukannya itu dibanding kalau saddle yang zaman dulu yang cenderung lebih panjang gitu ya. Ini karena kalau orang main di aero atau ngeluarin power, jadi dia di cut off gitu di depan, lebih pendek pendek ya. ya. Ini juga kurang lebih
hampir sama sih, kalau panjangnya tuh hampir sama yang baru ini. Benar. Ya, jadi kemarin akhirnya dipinanglah si ini di Specialized Bintaro ini ya. Teman saya Irfan yang kenalin ini. Wih, thank you Om Irfan. Mantap. Jadi ya ini bukan unboxing sih ya. Karena dipakai. Kemarin udah kita coba pakai. Kemarin coba Grand Fondo 100 kilo dan hasilnya benar-benar mantap. Nggak ada keluhan yang yang panas gitu, itu sama sekali nggak ada. Tapi satu hal yang saya impresinya dari ini, yang saya temukan dari setelah memakai ini itu, ini saddle ya. Ini tuh tiap posisinya itu kekerasannya ini beda. Kekenyalannya berbeda. Jadi di sini keras, makin ke sini makin agak empuk, tambah empuk, sangat empuk. Ini kayak berasa kayak sofa Itali gitu loh. Iya, lu berasa kayak duduk di sofa. Gitu. Jadi ya bentukan di tengah-tengahnya ini seperti sebuah jaring aja, kayak bohong gitu aja. Bener nggak sih bisa duduk kita gitu loh? Iya. Mesh Ini, dia. ya meshnya ini bentukannya sarang tawon. Kalau dibaca dari spesifikasinya kan dia teknologinya cara bikinnya pakai teknologi 3D printing gitu. Ya. Jadi di print pakai hidropolimer ya. Itu materialnya saya nggak tahu apa, nylon atau apa ini gitu ya. Cuman yang dirasa itu untuk powernya itu untuk di bagian sini ya, seat bone kita ya. Di seat bone kita ini bisa mentransfer powernya karena dia agak lebih memang agak cenderung lebih agak stiff gitu. Nah itu makin ke depan makin empuk demi kenyamanan si Ya. junior. Ya, jadi kalau kita udah makin menunduk kan kita cenderung Makin ke badannya depan, agak ditarik ke depan. Iya. Nah, jadi di depannya empuk. Kayak sofa banget deh. Mantap. Kayak Jadi sofa. ini tuh nyamannya dapet tapi power transfernya juga oke ya. Pertahanannya oke. Ini mungkin hebat. ya penemuan abad ini mungkin untuk saddle ini ya. Mungkin ini Iya. salah satu pionir kali ya. Sebelumnya kan ada merek yang Fizik gitu ya, kan. tapi dia lebih cenderung panjang gitu ya. dia Coach, ya. panjang gitu. Hmm. Belum nyoba sih, cuman ya ini lebih ada Lebih aero-aeronya cocok. gitu. Yoi. Berarti kemarin itu 100 kilo coach nggak ngerasain ada keluhan, ada apa? Karena biasanya kan ya teman-teman mungkin yang pernah ngerasain saddle tipis, saddle tebal ya. Yang saya tahu sih kalau saddle tebal itu dia power transfernya kurang bagus ya karena cushionnya tebal dan dia mungkin mementingkan kenyamanan, tapi untuk powernya atau mungkin ada beberapa di bagian yang gesekannya tuh terlalu menggesek mungkin ya karena terlalu empuk, dia kan jadinya ada travel ya di situ ya. Iya. Nah, cuman dari power saddle mirror ini ada keluhan untuk itu nggak coach, kayak power transfernya kurang kah? Tadi sih udah bilang ya, cuman ketika tadi kemarin kan kita sempat ada kebut ya sedikit ya, kita narik segala macam, dibandingkan dengan saddle yang lama nih, gimana ini coach? Rasanya jauh banget deh. Jauh ya? Rasanya jauh banget ini. Yang jelas nggak ngerasa yang panas gitu. Di bawah tuh nggak terasa panas. Ya karena itu tadi mungkin efek ini tuh benar-benar empuk gitu loh. Benar-benar empuk. Saya Jadi juga udah megang sih. 100 kilo itu nggak ada keluhan sama sekali di Bokong. bawah, di bokong yang harus ledes gitu ya. Iya. Terus waktu dengan posisi aero pun itu rasanya nggak ada keluhan ya. Kita tetap bisa dengan, kan kemarin kita di akhir setelah 50 kilo kedua gitu tuh Iya, tarikannya bener. 38, 45 gitu kan ya. Karena kita udah bosan Udah panasnya, capek. panas Cikarang biasa kan. Jadi kita pengen cepat-cepat selesai aja. Iya bener. Jadi ya itu saya pikir sih ini saddle kan salah satu elemen dari sepeda yang sangat penting kan. Betul, Karena kontak langsung sama bodi ya. ada 3 posisi kan. Selain handlebar dan pedal itu ya saddle. Jadi kalau Ada iklan. jadi kalau saddlenya
berasa nggak nyaman, ya pasti kita jadi berkurang kan, larinya kan ke performance. Iya gitu. betul. Jadi gini teman-teman, jadi Coach Andri tadi kan udah ngasih tahu ya kayak impresinya. Ternyata memang ibaratnya teknologi penemuannya Specialized ini tuh nggak sia-sia. Dengan harga yang dikeluarkan, impresi dari Coach Andri sendiri tadi benar-benar nggak ada keluhan dari segi kenyamanan dan juga performa. Nah sekarang gini, mungkin dari Coach Andri nih, atau mungkin dari Cakra nih ya, teman saya ini, karena kebetulan Cakra ini kan atlet sepeda ya. Nah ini yang penting sih buat teman-teman, kayak sebenarnya mungkin dari Coach Andri dulu, nanti baru dari Cakra ya. Seberapa penting sih sebenarnya kita memilih saddle yang pas buat kita gitu loh? Karena ya Coach Andri sendiri udah merasakan saddle yang pertama dan yang kedua, ternyata dari dua saddle ini tuh sangat berbeda rasanya. Ketika dipakai jalan jauh, ketika kita pakai untuk ngebut, dan itu ada perbedaan. Nah penting gak sih sebenarnya kita upgrade saddle yang bisa dibilang ini tidak murah gitu loh? Nah bisa dari Coach Andri dulu, gimana Coach menurut Coach Andri? Ya bersepeda sih ya namanya nyari sehat, itu kita harus nyaman kan. Dan ya sebelumnya kita juga udah bike fitting gitu ya, gimana sih posisinya yang benar supaya tidak badannya jadi bukannya dapat sehat malah pulang-pulang bersepeda tuh jadi sakit gitu. Bawah jadi nyeri gitu kan, punggung sakit gitu kan. Kita lakukan bike fitting kan. Jadi ya salah satunya diantaranya itu saddle. Saddle tuh kalau saya pikir sih termasuk elemen yang 3 elemen yang sangat penting tadi itu. Karena kalau kita nggak nyaman duduk di saddle, ya kita juga nggak bisa dengan ya misalnya kayak long ride yang 100 kilo, yang 150 kilo gitu. Apalagi sekarang kan orang-orang tuh kayak biasa aja gitu tanpa ada pit stop gitu kan ya. Bablas aja gitu. Gitu. Dan itu saya harus menentukan banget gitu ya. Bagi kita yang sehari-hari kerja, kita kan udah terbiasa duduk seharian gitu. Di tempat duduk yang apa namanya di kursi lah gitu ya. Kursi kantor. Jadi pengennya sih saddle itu juga kayak sofa sih kalau saya pikir sih ya. Memanjakan si sarang tawon ini itu benar-benar manfaat buat tawonnya itu. Ini beat gitu ya. Iya. Oh berarti penting banget nih Coach ya. Iya, saya pikir begitu. Nah, oke, sekarang dari Cakra nih. Jadi teman-teman sebelumnya ini tuh Cakra ini ya bisa dibilang atlet tarkam lah. Tarkam lumayan terkenal di Jakarta. Kalau misalnya orang-orang yang ngebut Cakra ya? Enggak ada yang kenal. Coba lu tanya Dalton, enggak ada yang kenal. Cakra ini salah satu dari beberapa tukang tariknya Foila teman-teman. Enggak juga. Tukang tarik dia. Ini kalau di Cikarang ini yang menghancurkan peleton di Rabu Speed the Meet itu. Teman-teman bisa nonton ya videonya. Ini nih yang hancurin ini. Terus Coach Andri cuma bisa dia ngikutin cuma Coach Andri doang, yang lainnya enggak ada. Enggak, gua tuh nempel pakai MTB doang. Enggak, yang video yang lu pakai RB. Oh iya, udah besok bikin aja. Ya udah, lanjut ya Cak ya. Si saddle ini lu kan setahu gua lu pakai saddle yang karbon full. Full. Ya, ini karbon nih. Dia ini karbon teman-teman. Ini relnya karbon, plate-nya juga karbon. Tapi dia ada cushionnya. Di sini cushionnya ini yang bener-bener juara lah menurut saya. Si Cakra ini nggak pakai cushion sama sekali dia. Nah, ini menurut lu gimana Cak? Kalau misalnya saddle empuk begini, saddle keras itu ngaruhnya buat lu goes deh, pengalaman lu nih. Sebenarnya kalau misalnya yang gua pakai saat ini kan full karbon tanpa ada cushion kan. Bagi gua sih kurang nyaman karena sebelumnya kan gua pakai Physique Iron. Itu enak ya. Apa sesuai dengan pantat gue. Terus sesuai bentuk. Kalau yang sekarang tuh kadang berasa kebas-kebas tuh. Karena posisinya dia kan kalau misalnya yang Physique Iron tuh kan full lurus gini. Dia kalau yang sekarang tuh ada melengkung ke depan itu, ada atas. Oh, jadi nggak flat. Iya, depannya jadi ini ya, harus depannya ini nggak flat gini ya. Degree-nya tuh harus Diturunin gini agar diturunin. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya lu mau posisi aero, naruhin tangan di atas handlebar gitu doang. Itu rasa kebas kan. Oh gitu, ya itu kan nggak ada cushionnya sama sekali teman-teman. Jadi karbon full atas bawah gitu. Tapi kalau misalnya saddle yang empuk nih, lu pernah ngerasain saddle yang ada busanya kan ya berarti ya? Iya. Sama saddle yang flat bener-bener nggak ada busanya, lu ngerasain dari segi performa lu ada ngaruh nggak?
yang ngaruh karena berasa kebas itu jadi ngaruh ke Jadi gimana gitu gila, rasanya. coach, berarti ternyata teman-teman yang namanya saddle untuk agresif itu nggak selamanya harus keras banget. Ternyata tuh kenyamanan juga butuh ya berarti ya. Iya. Ya gitu. Mungkin Coach Adit pakai ini habis kita di komedi ambil semua sama dia. Ini mungkin lebih ke endurance rides mungkin ya, atau kalau short ride yang dalam tanda kutip mungkin kalau 100, 130 itu mungkin masih kuat nahan lah gitu. Iya. Cuma kalau udah 200 Wah, atau itu bener 250 6 gitu. jam ke atas tuh ya. Ya, jadi kayaknya itu perlu sofa deh. Perlu sarang tawon gitu. Sofa sarang tawon. Iya, dia emang wah. Ini cakep banget teman-teman. Lihat dari build quality-nya ini emang ini tuh one of the best saddle ya berarti coach ya di dunia nih ya. The most mungkin ya. expensive begitu ya. Most expensive. Wah nih, Coach Andri udah nyinggung-nyinggung expensive nih. Teman-teman penasaran kan harganya berapa? Ayo kita denger deh, Coach. Berapa sih buat saddle seenak ini tuh harganya? Mungkin teman-teman mau denger nih. Mungkin kalau harganya mungkin nggak enak mungkin kalau disampaikan di sini ya, tapi mungkin bisa kontak ke Specialized gitu. Bintaro ya. Bintaro kita belinya kan ya. Benar. Karena takut harga yang kita sampaikan juga nanti beda kan ya. Jadi mendingan tanya ke sana. Irfan ada di situ. Iya, langsung tanya Om Irfan ya. Nanti saya kasih link Instagramnya di deskripsi sama di video buat Instagramnya Specialized Bintaro. Teman-teman bisa langsung kontak di situ. Karena Coach Andri mesti kayak enak ya. Ya, tapi kalau saya rasa sih ya dalam tanda kutip tuh ini masih worth it lah gitu. Sepadan dengan nilai yang kita bayarkan waktu kita mau menuju ke kenyamanan dan mau lebih advance gitu ya, mau jarak jauh. Ini benar-benar worth it banget lah. Worth it banget. Jadi nggak sia-sia rasanya dengan nilai sebesar itu. Ini kita bayar, saya pikir ini nggak sia-sia. Nggak sia-sia betul ya. Karena kalau ya pakai yang ini, ya waktu kita gue Cikarang Cirebon kan pakai ini ya. Iya. Setelah 150 itu terpaksa harus sering Off saddle gitu. Benar. Jadi ya itu tadi. Ini itu penting banget lah untuk, saya pikir kuncinya kalau untuk main di endurance. Untuk menjaga masa depan. Terutama lu, Ca. Iya, udah. Kalau Coach Andri kan udah berkeluarga ya. Lu juga kalau Kalau gue off saddle dulu aja deh. Ini ntar dulu deh. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya udah tahu nih harganya ya, emang harganya nggak murah, tapi we buy for teknologi. Kita tuh membeli sebuah teknologi yang paling advance di dunia gitu loh. Jadi Coach Andri ini bisa merasakan sepeda terbaik di dunia, ya berarti juga pasangannya saddle terbaik di dunia gitu loh teman-teman. Jadi tapi sebentar ya. Saya pikir walaupun pakai sepeda entry level gitu ya, kan sekarang orang-orang tuh banyak yang upgrade opsi-opsi misalnya kayak OSPW gitu ya. OSPW, iya, oversize puli gitu ya. Itu dengan harga yang kurang lebih hampir mendekati ini sih, gitu kan. Iya. Terus apalagi kan ada beberapa banyak, atau wheel set gitu-gitu kan ya. Kalau saya pikir, menurut saya tuh lebih worth it beli ini. Karena ini jauh lebih kerasa gitu loh. Memang kita bicara OSPW gitu kan ya. Dia seberapa sih mengimprove terhadap speed gitu. Cuman waktu kamu nggak nyaman naik di situ. Ya. Saya memang ini mungkin ini beda usia mungkin ya. Iya, benar. Penyampaiannya mungkin ya. Tapi ya gimana tetap nyari performanya dapat, terus komfortnya lebih dapat. Lebih harapannya tuh lebih di komfortnya gitu. Iya benar. Jadi nggak yang besoknya ini harus sakit kemana-mana. Ada lecet-lecet gimana? Ada lecet-lecet yang kamu harus pakai krim gitu. Iya benar. Ini pun dipasang di sepeda apapun. Saya pikir ini tuh kerasa banget. Dulu saya pernah pakai saddle Brook ya, yang gede banget, terus ada spring di bawah. Itu saddle saya pikir enak banget. Seharusnya tuh saddle itu pakai kayak gitu. Cuman karena memang bentukannya klasik begitu dan dalam tanda kutip nggak menunjang yang namanya
aero gitu kan ya. Dan Nggak dia cocok. juga berat kan ya, karena Iya. kulitnya sendiri juga berat. Tapi kalau dari sisi nyaman, menurut saya tuh itu nyaman banget gitu, si Brook itu yang ada springnya gitu. Bener-bener. Ya. Nah, inilah mungkin menurut saya penyempurnaannya dari teknologi. Oh, Dia ini cuman beratnya yang 100, kan ada dua size ya. ya. Ada yang 143 dan ada 145. Heeh. Dan ya jangan salah beli nih ya. Jadi waktu beli ini Harus dipising dulu. 143 dan 155 ini tuh pastikan seat Sesuai. bone-nya masuk di dalam range-nya dia benar, gitu. benar. Heeh. Jadi Intinya- speechless lah. Ya, mantap. Ini seharusnya tuh ganti ini Ya. daripada kamu mimpi SPW atau apa gitu kan. Iya, iya, iya. Atau wheelset, mungkin wheelset kan memang kelihatan keren ya, Iya, kelihatan keren. tapi ada sesuatu Tapi- yang lebih penting lah ya. Ya, memang langsung auto ganteng kan Iya, kalau iya. pakai Wheelset. wheelset yang Lebar. Profil tinggi. profil tinggi gitu. Dengan beli ini tuh kita intinya ya beli ke teknologi, beli kenyamanan. Pokoknya kau setuju nggak? Apa yang kita bayar sesuai dengan apa yang kita dapat dari saddle ini? Value for money lah. Ya, seperti saya bilang tadi itu sepadan lah gitu. Sepadan lah ya. Ini kan memang teknologi 3D printing gitu, dia beda dengan teknologi-teknologi yang dulu. Kalau pakai dicetak atau apa itu kan sulit untuk mungkin dia mengatur keempukan antara di belakang kekerasan. dan di depan itu kan jadi berbeda gitu. Iya, Mungkin benar. ini yang dijual sama mereka gitu. Nah, Jadi supaya nyamannya dapat, aeronya dapat, terus transfer powernya juga dapat. Jadi itu nyatu di satu buah saddle. Tadi ada saddle Brook yang saya ceritain itu, dia empuk di semua tempat. tapi jadinya mentul-mentul gitu lah coach. Jadi dulu tuh kan pakai sepeda itu buat di sepeda hardtailnya MTB pakai itu. Itu Oh. berasa kayak sepeda full sus gitu kan. Dia Travelnya ada ya. dia level ada itu ya. spring kan Hmm. di bawahnya itu kan. Mungkin si Brook kan memang juga ada beberapa tipe barangkali ya. Iya, iya. Tapi yang dulu saya pakai itu dia ada yang Spring. ada spring. Ah. Kayak jok sepeda motor Vespa yang lama. Oh, iya benar-benar. Iya kan yang ada springnya gitu ya. Dan itu tensionnya bisa diatur juga tergantung Keinginan kita. berat badan kita kan. Berat badan juga. Ah, benar. Mhm. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya tadi yang udah gue dapet ya, saddle ini tuh enak. Yang pertama, buat endurance, buat kalian yang suka endurance ini cocok banget. Terus yang kedua, ini advance di teknologi. Karena apa? Tadi Coach Adri udah bilang, tingkat keumpukan, tingkat kekerasannya itu, stiffness-nya itu di setiap sisi tuh berbeda. Yang Coach Adri udah rasakan kemarin. Yang ketiga, dia juga tidak bikin bagian bawah tuh mengeluh ya. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada Ya. kebas-kebas ya gitu ya. Lecet Lecet, terus habis itu ya power transfer ya oke gitu. Dan ini juga tergolong ringan. Ini paling hanya berapa ya? Pada 100 sekian gram ya. 90 gram. 190 Hampir gram. 200. Mhm. Ini meshnya ini mungkin yang bikin adem juga ya. Ini ibarat kan kayak bolong aja, cuman karena ada ini mungkin pressure-nya itu lebih kayak mantul-mantul gitu. Jadi pressure lebih terbagi rata. Kalau bolong mungkin kan dia pressure-nya kan di pinggir sini aja nih. Mungkin dengan adanya ini lebih terbagi dan lebih nyaman. Ini dipegang itu enak banget teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau order bisa langsung ke Spesialis Bintaro ya Mas Andri ya. Iya. Tapi ya kalau saya sih pikir harapannya ini udah bisa dibikin dalam jumlah Mass Pro nantinya. Dan terus demand sepeda nggak kayak yang gila sekarang di mana semua orang pengen sepeda sekarang. Harapannya nanti kalau ini udah bisa dibuat dalam jumlah banyak, terus Iya. ada kompetitor-kompetitor yang lainnya. Ini harapan saya tuh segera bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Jadi semua orang berkompetisi di range yang sama kan. Teknologi yang sama gitu ya. Iya. Serupa lah ya. Iya. Tidak sama. Ya mungkin teman-teman sekian ngobrol-ngobrol dari kita nih. Kurang lebihnya mungkin nanti akan saya mungkin sambung-sambung di video behind the scene ya. Intinya dari video hari ini tuh kita ngebahas saddle
terus tadi Coach Andri udah nyeritain impresinya gimana. Jadi teman-teman yang mungkin mau beli saddle bisa ngebayangin dulu nih dari video ini gimana sih rasanya ketika kita menggunakan si Power Saddle Mirror ini sebelum teman-teman beli. Intinya tuh nyaman nih, pokoknya ini top banget. Dan hari ini kita bertiga doang nih, Cakra, gua dan Om Andri, atau kita sering nyebutnya Coach Andri karena ini yang melatih kita semua untuk jadi kencang. Bawa kalian ugal-ugalan. Aduh, ini yang bawa kita ugal-ugalan, yang bikin saya termotivasi buat jadi bisa average 40 nih Coach Andri ini, the best emang. Aduh. Sebelumnya saya ditarik di video Maranggi, saya ditarik 30 aja. Aduh, jadi gini 30. Sekarang 30. Keringet netes, perih, aduh. Harus 40 sekarang. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman yang tadi mau order bisa langsung ke Specialized Bintaro, bisa kontak Om Irfan, atau bisa juga ke langsung ke sana ya, benar. Oke, enjoy the video guys. Thank you for watching. Kita bertiga pamit dulu. Bye. Bye. Thank you. Mantap.